pun berbeda. Dia Jadi keras ya, mereka kalau ngomong kayak marah, padahal mereka barbar. biasa aja. Itu tuh ya barbar. Padahal mereka ya biasa aja. Terkadang kita sendiri yang apa ya, ada ambil hati. Ini tamu kok marah-marah mulu, padahal Sebenarnya enggak ya. enggak, sebetulnya ya mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Gusbel Channel. Apa kabar kalian semua, sahabat Gusbel? Semoga baik-baik saja dan selalu ada perlindungannya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya mau melanjutkan video yang sebelumnya sama Mas Radit. Dan sekarang ada kedatangan teman saya yang baru. Dia itu penuh dengan semangat dan penuh dengan inspirasinya, penuh juga dengan kepercayaan dirinya. Jangan kemana-mana, tetap di Gusbel Channel di segmen kaum rebahan penuh inspirasi. Hari ini saya kedatangan teman saya yaitu namanya Rian Jen. Langsung saja ke orang Jen. Apa kabar Jen? Alhamdulillah baik. Baik. Kabar. Alhamdulillah Jen. Karena ini adalah segmen apa? Kaum rebahan penuh inspirasi. Sini ada apa? Sini Apa ini? bantal, cuy. Bantal. Ya harus pakai ini kan kita kaum rebahan gitu kan. Jen pakai Jen. Sorry Jen. Tukang tidur ya. Iya. Tapi penuh inspirasi gitu kan. Jadi gimana nih, ngobrol apa? Kita collab aja. Boleh. Berbagi pengalaman tentang bagaimana selama perjalanan ke hotel atau karir di hotel itu kayak gimana gitu. Halo sahabat Gusbel, kenalin nama saya Rian Purnama. Saya lulusan dari sekolah perhotelan di Bandung dari HCT tentunya. Asal mula berkarir di hotel sendiri sih nggak kepikiran sama sekali karena emang backgroundnya dulu juga di sekolah menengah kejuruan di jurusan mesin dan emang nggak ada skill dari perhotelan. Jadi gini guys, saya sama Rian ini jadi satu alumni yaitu di HCT dan kita beda ini ya, beda angkatan ya. Angkatan saya itu waktu dulu 87. Sekarang berapa ya? Aku lulus di angkatan 106. Terus berapa? Ya, lumayan sih. Lumayan. Jadi gimana nih tanggapan Mas Rian Jen yang terkalamin ini? Bagaimana nih di HCT itu seperti apa? Di HCT itu merupakan ya salah satu bisa dibilang Perhotelan. ya, sekolah perhotelan Saya dari bus training buat ke kapal Training buat pesiar kapal gitu. pesiar juga dan Jenjang banyak ya? juga ya banyak alumni kita juga yang udah kerja di kapal pesiar dan maupun di luar negeri. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah mereka banyak sekali alhamdulillah. Dan Dan apa ya? tak terhitung sih ya. Iya, terus emang apa ya? Kebanyakan yang lulusan alumni HCT itu emang semuanya di luar negeri semua. Adapun yang Jadi di begitu negeri, ini ya. Jadi begitu kita lulus itu kita langsung diarahkan sama Samsaka ada Samsaka Hotel itu langsung ke kerja ke luar negeri maupun di dalam negeri. jadi jangan takut nggak punya istilahnya nggak punya kesempatan buat kerja. Kesempatannya banyak asalkan balik dari kita sendiri. Sejauh apa kita mau nge-explore skill kita, mau show up dan bukan show up ya, lebih ke berusaha lah, bantu dengan doa. Jadi gini, Jen, Gimana itu? jadi gini. Kamu itu sebagai ini aja ya, sebagai apa? Inspirasi, informasi apa ya? Sebagai pengalaman pribadi atau saya Mas Jen gitu. Bagaimana tuh kamu pas pertama ke IHCT? Gimana tuh rasanya gitu kan? Kok IHCT kayak gini gitu kan? Pertama-tama sih apa ya? Memang sangat beda dari Dari yang lain ya? yang lain ya. Soalnya itu sekolahan, itu sekolah itu kayak pesantren ya Yang jadinya. pesantren. Terus kita jam belajarnya itu dari jam 6 pagi sampai jam 3 sore. Habis jam 3 sore ada istilahnya mengaji bersama gitu. Baca Quran bareng-bareng gitu kan, mendalami agama juga. Dan sebelum ini kita masuk ke pembelajaran, kita itu harus diadakan sholat iya. duha ya. Sholat Duha duha, pertama itu ya. sholat duha. Ada Sholat juga duha dulu. Tugas harian Tugas nulis harian, apa nulis ya? MQ. MQ. Ceramah dari ustadz-ustadz yang ternama Iya. dari radio Tiap kalau subuh nggak itu. salah. Iya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita dari jam subuh atau ya udah lepas sholat subuh, kita itu harus nulis MQ dan isi-isinya itu kayak gimana gitu kan. Lalu di di story Store ke dosen kita. tiap hari itu ya. Tiap hari kalau nggak Ya bagus juga ya. Kalau nggak bikin ya kita dapat penalti juga sih, kayak nilai ya mau nggak mau harus kurang kan. Dituntut untuk menjadi rajin sejak dini, disiplin Iya. juga, disiplin waktu. Itu juga sih bagus sih buat menumpang. Emang bukan gimana-gimana ya. Kalau di perhotelan itu emang agak segini apa
ada sesuatunya gitu iya. kan. Aduh, Jadi kalau kita ditompang sama agama, nah iya. ya itu lebih bagus lagi. Kebanyakan kan tahu sendiri kan hotel tuh bukan hanya sekedar menjual kamar, tapi kan banyak juga yang menjual kayak istilahnya mohon maaf. Attitude gitu ya. Iya, kayak alkohol juga kita harus Ada kuat alkohol agama, juga. kuat iman kita di sana, jangan sampai terpengaruh atau ikut-ikutan. Gitu kan. By the way, Mas Rian gimana nih? Iya. Sebelum mencapai karir di hotel, kegiatannya bagaimana aja tuh? Gini ya, kalau misalkan diceritain itu bakalan panjang, lebar. Soalnya dulu kan sebelum masuk ke sekolah perhotelan, saya juga kerja di pabrik dulu. Di Pabrik iya. Dan sempat kuliah juga ya? Iya, Seperti itu. kuliah juga. Dulu di pabrik dapat berapa tahun gitu, terus uangnya saya tabung. Nah, uang yang tabungan saya pakai sendiri buat kuliah, jadi nggak membebani orang tua sendiri gitu. Mungkin jadi inspirasi buat kalian ya, bisa istilahnya jangan membebani orang tua lah. Yang sampai membebani gitu kan. Terus apa ya, bisa dibilang juga dengan kalian bersifat baik, berperilaku baik sama orang tua, itu juga memudahkan orang tua. Terus apa ya, bikin bangga orang tua juga sih. Pas dulu kamu lagi kuliah, itu berapa kali training atau training di mana aja gitu? Di mana aja tuh pas kamu training? Oke, untuk training sendiri sih di kuliahan kita ya, ada 2 kali training. Yang pertama volunteer 1 bulan di hotel. Iya, di hotel dalam negeri. Cuman kalau volunteer itu nggak dibayar, sukarela kan, jadi sukarelawan. Tapi bagusnya itu bisa mendidik kita, bisa apa ya, meraba bagaimana si hotel itu. Itu training. Kerjanya. Itu training kamu bagian apa aja? Di F&B. F&B ya? Di F&B terus ya? Iya, di F&B. Enggak, pas training saya ngambil ke Malaysia, kebetulan. Cuman di beda departemen, saya di front office. Front office. Jadi ada apa? 2 berarti ya? Ada 2. Front Saya office, bisa F&B ya? Iya, bisa 2 posisi. Mantap kalau itu ya. Alhamdulillah. Jadi gimana nih karirnya berarti perhotelan ini? Kalau karir hotel sih setelah lulus, alhamdulillah waktu saya kuliah dapat apa ya? Alhamdulillah dapat gelar gitu, dapat istilahnya dapat penghargaan jadi siswa terbaik saya. Mantap. Jadi ranking pertamanya kalau di sekolah. Jadi iya. Mantap. Bisa banggain orang tua juga kan. Terus abis itu saya coba buat nge-apply. Ada beberapa hotel kayak Dubai, Malaysia. Tapi itu dulu pernah nge-apply juga ke Dubai atau ke hotel yang lain sebelum kesini gitu? Pernah, Dubai juga udah keterima malah. Terus Malaysia malah manajer sendiri datang ke Bandung. Iya, mau ngerekrut orang-orang Indonesia buat kerja di sana. Yang berkualitas gitu kan? Iya, yang berkualitas. Gitu. Dia ngebutuhin front office gitu kan. Tapi sebelumnya saya juga baca di lowongan, ada lowongan kerja ke Mekah. Nah, Mekah ini salah satu impian saya dari kecil. Dan ini guys, pas waktu saya ketemu sama dia nih di kampus, sama itu ada Mas Andy ya, dari Jakarta itu, dia ownernya apa agensi ya? Agensi gitu. Dia itu yakin sama saya. Kita tuh ketemu, habis beres interview, dia ngomong ke aku, Mas, udah beres interview, udah gimana tuh? Mudah-mudahan kita jumpa ya di Mekah ya gitu. Dia bilang gitu ya, yakinnya gitu kan dia. Alhamdulillah. Dan nggak nyangka ya. Nggak nyangka dikasih kemudahan juga, terus doanya dikabulkan, doa orang tua juga sih sampai ke sini. Dan impiannya waktu dari kecil itu kan pengen umroh kan, pengen lihat Ka'bah langsung. Alhamdulillah di umur sekarang bisa terwujud. Dan waktu itu kita udah semuanya fix, ada yang kasih tahu udah keterima, tinggal proses. Harusnya duluan saya dan teman-teman yang lain, malah dia yang telat, tapi jadi yang berangkat dia yang aneh kan. Saking yakinnya dia gitu. Iya, kan? jadi dulu tuh saya sebetulnya belum keterima. Saya nggak keterima, ketolak. Kan belum muncul. Dapat list ya. Nggak dapat list dari agensinya. Terus ya gimana lagi kan nggak keterima, nggak apa-apa lah, mungkin bukan rezekinya. Saya coba nge-apply ke hotel lain, tapi ternyata besoknya ditelepon dari Jakarta langsung katanya bisa nggak ke Jakarta sekarang buat medical check up kan. Langsung medical tuh kaget, hebat, mantap. Terus cepet banget prosesnya, sekitar 3 bulan malah saya duluan yang berangkat ke Mekah. Jadi dia duluan sebelum aku. Harusnya kan aku duluan otomatisnya. Tapi ya mungkin udah panggilan dari rezekinya gitu sama Allah, dikasih gitu kan. Langsung diprosesin dia yang duluan. Berdua ya tadi dulu ya? Bertiga. Bertiga. Di Hilton itu hotel kita tuh bertiga. Siapa aja tuh? Nandang. Saya, Nandang sama Sahal. Dari Sukabumi. Sahal juga ya HTT? Bukan, kalau Sahal dia dari Sukabumi dari IT. Kalau saya sama Nandang dari HCT bareng-bareng. Gitu. Nah ini Mas Rian, kan sebelum saya berangkat itu Mas Rian duluan nih. Nah gimana nih prosesnya Mas Rian? Soalnya sama saya sama Mas Adit itu beda gitu kan. Karena kamu duluan gitu kan. Kalau proses apa ya? Datang ke sini sih sama kayak Bang Radit kayak kemarin ya, dari mulai medical check up, daftar ke BNP 2 TKI, persyaratan sama aja, terus PAP juga kan. Kita datang ke sini tuh jadi apa ya istilahnya, jadi pekerja yang berkualitas kan, jangan sampai
datang ke sini, toh kita bikin apa ya? Keonaran Keonaran gitu atau kan. gimana gitu kan, nggak enak juga membawa Dalam nama tanda kutip ya. iya, membawa nama Bagus ya. negara Indonesia sendiri Terus gitu. bagaimana nih Mas Rian pas dulu datang ke Saudi ini, ke Mekah ya teman, iya. Terus ngadapin orang Arabnya gimana gitu kan, segi omongan beda, terus bahasa juga beda sama orang-orang lain yang di luar gitu. Gimana tuh Mas Rian? Kalau buat bahasa sendiri Heeh. gimana ya, untuk kita bisa apa ya, kerja ke luar negeri sendiri itu kan diwajibkan. Kita harus diwajibkan, memiliki skill bahasa juga. Cuman yang wajib kita ketahui itu pasti bahasa internasional, ya bahasa Internasional Inggris ya. sendiri. Ya kalau emang di perhotelan sih emang pakai bahasa Inggris ya, Iya. menyeluruhnya gitu kan. Seluruh kita harus mampu. Walaupun di negeri kita sendiri juga di Indonesia kan, Iya. kita pakai bahasa Inggris juga Bahasa tetap Inggris ya. juga. Terus emang ya bahasa Inggris ini sebuah kewajiban bagi semua orang untuk mampu berbahasa Inggris, karena kemanapun kalian pergi zaman sekarang tuh pasti Pakai harus bahasa bahasa Inggris. Ya kalau di sini sendiri sih alhamdulillah ya, kebanyakan kan tamu yang dari Eropa, yang dari Inggris, mereka kan kebanyakan fluent English kan. Kita ngomong juga bahasa Inggris. Terus kalau untuk Arab kita bisa otodidak sih. Otodidak ya. Iya, Seiringnya sedikit-sedikit. waktu gitu kan, Iya. menyusul lah gitu kan. Iya, pasti bisa lah. Kayak coplekan kayak gitu kan. Oh Iya. ini bahasa Arab ngomongnya gini ya gitu. Jadi Iya. jadi member buat kita gitu kan. Mengingat itu, oh ngomongnya kayak gini, jadi ini artinya gitu kan. Jadi bisa sendiri sih kalau buat Dan ini yang bedanya sama saya kan kerjanya di Conrad. Nah, Mas Rian ini di Hilton Suite ya. jadi Hilton Suite. Dan kita beda shift juga sih. Beda shift, terus beda departemen juga kan. Kalau abang Dan- housekeeping kan, di housekeeping. kamar saya di F&B kebetulan. Kebanyakan bertemu dengan guest gitu kan, ngobrol gimana Ya, caranya sama aja housekeeping. ya, Di room kan. gimana caranya bikin komunikasi yang baik dengan tamu. Attitude lah yang itu. Attitude-nya. Harus memiliki apa ya, sifat perilaku yang baik intinya Dan sih. waktu dulu emang pas pertama kesini itu kita beda, pakai busnya beda ya. Biasanya beda. Konrad, Ya, Hilton jadi Suite, ada- Suite, double trip gitu Setiap kan. hotel tuh memiliki Dan Copenhagen juga kendaraan ada. pribadi gitu. Pribadi ya. Per hotel beda-beda gitu sih. Nah, semenjak udah setahun lebih, nah baru kita digabungin jadi satu Jadi gitu cluster kan. istilahnya. Jadi seluruh hotel under seluruh- Hilton kita satu. Sampai sekarang pun juga di hostingnya juga sama ya. Ya kita closing. Closing Makanya ya? kalau Oh, ada beda yang floor doang. kalau ada yang bilang kok nggak social distancing sih, kok nggak PSBB sih, karena kita sekamar gitu kan, Ya, dekat. kita sehat-sehat gitu alhamdulillah gitu ya. Sehat, nggak ada terjangkit apa-apa. apa-apa, udah dicek juga. Tiap hari malah diceknya kan, cek suhu badan, takutnya kena kan, Kalau ada yang kena ya langsung dibawa aja, Langsung di- interogasi lah gitu. langsung dievakuasi lah, Evakuasi. dibawa ke rumah sakit. Menurut Mas Rian ini tipe orang Saudi itu kayak gimana gitu kan? Gimana ya? Kan tiap orang itu beda-beda pendapat. Iya, ini ya nggak semua Saudi, tapi ada beberapa yang terkadang mereka nggak sabaran. Barbar. Barbar ya. Asli. Baru aja Asli, Bapak. order, kalau misalkan minta minuman, baru aja saya bikin listnya. Jadi kan kalau kata orang Sunda mah gitu, pok terolong kudu Pok hayang, terolong. akhirnya jadi gitu kan. Customer terus jadi, sedangkan Asli. prosesnya lain itu lama, terus jadinya juga ya susah. Ini orang Saudi itu bener-bener sunnah Rasul, istilahnya bener-bener menutup aurat dari atas sampai bawah. Terus Jadi gini guys, iya. orang Saudi itu kalau emang bener mereka itu kalau sekalinya mereka itu baik bener asli. Iya. Ya cuma kita juga ya. Kalau Udah emang rehan, udah udah baik, baik. Enggak ada kata oh gini baik besoknya beda lagi enggak. Iya, kalau baik-baik. Terus Kalau emang pengetahuan saya gitu kan. Terus gimana nih? gimana ya, terus istilahnya kalau misalkan kebanyakan Saudi sih ya baik sih, karena memang mereka didiknya apa ya, nyunah gitu kan. Kalau misalnya dari culture sih, kebiasaan, kita harus menghormati kan Iya. orang pribumi Karena sini. beda-beda Ya, kultur gitu kan. harus istilahnya harus hormat lah kalau sama orang Saudi kan, mereka Kalau di sini kan yang ciri khasnya itu kayak pakai top Saudi kan ada gitu kan. Iya. Yang kayak gamis gitu ini kan. Iya, itu pakai gamis. Bahkan gamisnya pun berbeda-beda. Ada yang dari Dubai beda, Emirat itu. Iya, Emirat beda. Terus Qatar, Saudi juga beda. Qatar sama gak beda? Qatar beda di tunduk kepala. Oh, bener kepalanya. Iya, Ada kalau eagle itu Iya. nggak ada eagle gitu. Nggak ada. Nggak ada. Kalau Qatar nggak ada sih, beda-beda. Terus bahasa juga kalau yang ini ya, Saudi itu ternyata Saudi itu bahasanya bukan Arab doang. Arab itu kayak bahasa Inggris. Gimana? Ada bedanya loh. Heeh. Arab Emirates, Qatar sama Arab Saudi sendiri. Aku baru tahu, Egypt juga asli, sama. asli baru tahu nih. Egypt juga sama, Mesir. Kayak istilahnya kan kalau bahasa Arab nanyain apa-apa kan kayak hal kan. Kipal hak. Kalau misalkan Mesir kalau nggak salah Mesir gimana sih? apa ya, lupa lagi aku. Izak Rais ya kan? Izayak. 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 ya. Izayak pertanyaannya kan beda-beda ternyata. Terus itu enggak. Izak Rais. Izayak tuh apa Sama aja. kabar? Apa kabarnya? Iya, Rais tuh artinya
Rais pimpinan. pimpinan. Iya, Oh. kayak Pak, kayak lebih ke atas. Jajakan lebih, rais, lebih tinggi, lebih tinggi posisinya sih. Mantap ya. Iya. Terus Amele gitu kan. Amile juga sama loh. Amele Amile sama. juga. Amile Apa tuh- kabar apa gitu? Apa kabar juga? Apa kabar juga? Kalau nggak salah ya kan teman saya juga yang banyak yang di Mesir kan. Oh. Terus kalau nanya juga Amile tiba-tiba ngomong gitu kan, saya nggak tahu artinya. Tanyain ternyata nanyain kabar. Iya, pengalaman saya juga sih, ada teman saya dari Mesir, di Arab Saudi juga. Dia nanya ke saya, Amele, dia kerais ya, kan enggak. Ini apaan gitu kan? Kipah gitu kan. Jadi bingung gitu kan, emang pertama kayak gitu ke sini sih. Jadi ya emang shock juga gitu kan. Enaknya- Emang walaupun saya udah dulu sebelumnya ke UAE, tapi kan bahasa di UAE itu pakai bahasa Inggris total. Jarang pakai yang Saudi gitu. Jadi kebanyakan emang bahasa Inggris yang Bahasa dipakai. Inggris di sana. Jadi- Kayak emang bener sih kayak kata-kata orang lain kan Eropanya lebih di Eropa itu emang di UAE gitu. Di UAE. Nah, itu pengetahuan saya gitu kan yang udah pengalaman di sana gitu. Iya. Dari segi cuaca emang beda Panas juga. Enggak, di sana ada dingin, terus ada yang kabut juga. Aduh, Hujan kabut juga ada. hujan ada, hujan. Hujannya ada? Hujannya enggak ada sih. Nggak ada sih. Kalau Kalau di terus sini ada kan badai pasir juga Per, sana. per 6 bulan sekali kalau nggak salah ya hujannya kan. Kalau sekarang sih hampir 8 Kebanyakannya bulan. panas di sini ya. Panas. Walaupun kemarin ada berapa dimulai Desember kita dingin cuma sebulan 2 bulan 2 ya. bulan Desember doang. sampai Januari. Januari. Tapi Desember, itu emang Januari, bener-bener Februari dingin itu mulai panas lagi gitu kan. Nah ini Mas Rian gimana nih suka dukanya kamu ngadepin orang Saudi sama orang-orang yang lain ini? Gimana? Karena Saudi itu kan culture-nya beda sama Indonesia. Intonasi suaranya pun berbeda. Dia Jadi keras ya mereka mereka kalau juga. ngomong kayak marah, padahal Barbar. mereka biasa aja. Emang itu tuh ya barbar gitu. Nih. Padahal mereka ya biasa aja. Terkadang kita sendiri yang apa ya, Anda ambil hati. Ini tamu kok marah-marah mulu, padahal Sebenarnya enggak ya. enggak, sebetulnya ya mereka emang suaranya emang keras kayak Emang gitu. karakternya kayak gitu, Karakternya gitu. kayak gitu. Kebanyakan sih emang semuanya kayak gitu sih. Hmm. Terus ini ya kalau buat ngadepin orang Saudi sendiri atau terutama yang apa ya bawa pasangan itu agak rumit. Gimana Agak tuh? rudet. Rudetnya gimana tuh? Kalau misalkan datang ke tempat saya ya, saya kan in charge di apa ya, executive lounge. Jadi Executive tempat enggak sih di cafe lounge. Cafe Lance. Nah, kebanyakan kan tamu yang ke sana bawa pasangan kan. Ya pasti Dan minta guestnya kayak guest yang penutup. diamond kayak gitu ya? Iya, diamond bawa apa ya? Suka nanyain buat apa sih namanya? Penutup itu. Jadi biar apa ya? Seperti penghalang Iya, gitu. penghalang gitu. Jadi nggak ada orang yang bisa lihat mereka lagi ngopi, lagi ngobrol itu. Jadi sih. lebih ke private sih Private. orang-orang Saudi ini gitu kan. Lebih private. Terus gimana ya? Kita juga nggak bisa senonoh kalau misalkan pengen taking order nih ke guestnya nggak boleh langsung nyelonong gitu aja. Takutnya kan si ceweknya nggak pakai niqabnya. Pengalaman sama saya juga nih pas waktu ada guest request ya. Saya ketuk pintunya, itu gak boleh langsung diketuk open aja gitu kan. Iya. Otomatis si guest itu pasti komplain, marah besar itu. Ada juga teman saya, dia taking order, ada guest yang order, dia datang, diketuk 3 kali, emang gak ada suaranya gitu. Dia dibuka langsung, ada guestnya, dia marah si guestnya itu, langsung komplain ke front office. Besoknya dia gak masuk kerja lagi gitu kan. Karena sensitif Sensitif ya, ya. kalau misalkan di sini yang namanya perempuan tuh betul-betul di nomor satukan. Namanya Jadi gimana, lebih hati-hati lah dirajakan gitu sih. kan sama Iya. orang Saudi ini, apalagi perempuannya gitu Ya, kan. teman-teman kalau mau ke Saudi ya persiapin mental sih, mental sama Ya emang fisik. sih masuknya sih orang-orang Saudi ini apa gadisnya gitu kan emang tercantik lah gitu. Bisa dibilang bidadarinya surga bidadarinya dunia gitu kan ya. Iya, bisa dibilang waduh cantiknya ya minta ampun. Ya, jadi kan kalau kalian ada yang mau umroh atau yang mau hajian juga kan itu kalau ketemu sama ceweknya Arab itu jangan sampai melihat gitu kan. Jangan. Itu maksudnya seksual harassment-nya. seksual harassment, Harassment, jadi ya. masuknya ke kejahatan juga. Kejahatan Kalau misalkan juga, si perempuannya lapor ke polisi, Itu habis lah kita. otomatis langsung Langsung didegradasi gitu. iya, langsung diambil kita ke penjara udah. Kalau enggak ya bayar Itu, denda eh, berapa? si Sekitar denda 2000 kan. 2.000 3.000 real, Terus 10 juta. sampai gak bisa boleh kesini lagi 10 Iya. tahun Oh kemudian. iya di apa sih di blacklist. Di blacklist Nggak itu. boleh ibadah, terus gimana ya? Tapi kan itu Gitu selama lah. 10 tahun ya. 10 tahun. Selama Habis 10 itu tahun ya nggak boleh bisa ke silakan. Saudi lagi gitu kan. Tapi alhamdulillah kita ya selama ini nggak Gak ada kejadian ya, apa-apa aja. nggak kejadian apa-apa, alhamdulillah. Ya. Kerja juga normal aja. Ya mungkin nggak tahu sih yang sebelumnya kayak gimana, tapi ya Iya. alhamdulillah banget gitu kan orang Indonesia sini sama teman-teman juga udah pada aman gitu kan ya. Gak melakukan yang sesuatu yang hal negatif atau apapun itu gitu kan. Ini nih Kang, sebetulnya ya orang Saudi itu suka sama orang Indonesia. Oh ya. Beneran. Iya. Karena apa? Kita ini
memiliki attitude yang baik dan setiap ketemu sama tamu senyum. Beda ya. Itulah Itu. yang nomornya satu, totalitas. Orang Indonesia itu nomor satu sih sebenarnya. Sebetulnya sih, Buat karena kata orang-orang Saudi itu kan. iya, kita juga kerja di sini dipandang loh. Jadi benar-benar yang backgroundnya perhotelan, memiliki attitude sama knowledge yang memang benar-benar di tempatnya. Ya, kita emang disekolahkan dulu. Iya, disekolahkan dulu, dilatih ya. Sebelum ya masuk perhotelan, terus ya kita disekolahkan dulu, kita udah tahu cara-cara gimana gitu kan ngadepinnya. Kayak gitu. Soalnya kan beda ini kan beda guest, beda tamu juga, beda karakter gitu kan, kita pasti ngadepnya udah tahu lah gitu kan. Kalau udah ada basic dari awalnya gitu. Terus jangan takut untuk bermimpi tinggi. Kenapa tuh? Ya karena saya sendiri nggak pernah berpikir bahwa saya bisa datang ke sini. Karena ini impian saya loh. Bisa pergi umroh gratis loh ternyata gitu kan. Karena kalau misalkan dari Indonesia kan bayar penginapan, tiketnya mahal gitu kan. Sebetulnya umroh Ya sendiri kemungkinan sih itu emang udah panggilannya. iya Ya. panggilan, udah panggilan kita. Buktinya aja kan sebelum saya kan berangkat, harusnya saya kamu dulu gitu kan. Istilahnya jangan takut bermimpi aja. Allah jangan pasti takut ngasih mimpi. jalan. Selagi kita berusaha, Iya. karena semua itu gak mudah sekali ya, kayak membalikan Membalikan tangan gitu kan. Terus pesan saya nih ya buat kalian Sahabat yang Gusbel aja. ya sahabat Gusbel ya yang mau kemanapun meraih cita-citanya, mungkin pesan saya itu jangan sampai nyakitin hati orang tua, terutama nomor satu ibu. sih. Iya, terutama ibu. Jangan pernah nyakitin ibu. Terus ikutin apa kata orang tua. Itu yang terbaik buat kalian, gitu kan. Kalau pengen Logikanya sukses, ya. gini sih ya. Iya. Nggak mungkin ada orang tua yang pengen anaknya jadi berandalan, nggak ada yang mau sengsara, ada kan. mungkin kan. Pasti pengen anaknya sukses gitu. Yang lebih baik dari Iya. Kalau Dia misalkan orang suatu tua. saat kalian nggak bisa mewujudkan impian kalian, Allah lagi mempersiapkan yang lebih baik. proses lah. Gitu. Iya, jadilah apa ya, pribadi yang memiliki positive thinking lah. Gitu Karena sih. doa ibu itu emang mutajab ya. Mutajab. gitu. Saya sendiri datang ke sini karena orang tua loh. Doa Ya, orang tua ya saya. mungkin termasuk saya juga kan. Mantap, cuy. Bisa jadi juga doa teman-teman tuh kayak gimana. Soalnya sih kalau datang ke Mekah ini kan ada sesuatu kejadian atau gimana, Iya. itu pasti ada panggilannya. Walaupun itu lewat mimpi, ada juga lewat dari teman-teman ngomong, oh kamu bakal ke Mekah nih, gue mimpi kayak gini gitu. Gue lihat kamu di sana gitu kan. Iya, betul sih kayak gitu. Ya mungkin kita di sini kan memang perjalanannya dari perhotelan mungkin ya salah satunya menunjang dari perhotelan perhotelan bisa ke sini, Mekah gitu kan. Panggilan juga dari Panggilan Allah juga kayaknya. ya. Alhamdulillah. Kayaknya prosesnya oh ini di sini, ntar ke sini, ntar ke sini, nanti Panjang ke ya. Mekah ya. Ilmunya ke Mekah juga. Ya nggak semudah itu sebenarnya sih. Panjang juga prosesnya. gitu. Panjang. Aduh Kang, sampai dulu pernah apa ya mau nyerah lah ke Mekah ini karena belum ada datang panggilan ke tiket segala macam, nggak ada, udah ya lah hopeless lah, Hopeless udah ya. lah kemana aja lah kerja mah. Tapi orang mungkin tua diem juga- aja gitu ya. Iya. Mencari kerja di Indonesia gitu ya. sih. Mungkin ada pesan-pesan dari Mas Rian untuk sahabat saya, sahabat Gusbel, youtubernya gitu kan. Apa ya? Yang pertama buat channel Gusbel ya, apa ya, sukses terus, semakin Amin. banyak subscribernya, Amin. semakin cepat dimonetize. Amin, Mas Itu Rian. aja yang utama. Terus buat kalian apa ya, sahabat Gusbel, apa ya, pesan dari saya ya, yang pertama jangan pernah tinggalkan sholat. Kenapa begitu? Karena kita bukan apa-apa kalau Iya. apa ya, nggak ada dasarnya agama gitu kan. Yang kedua, saya mau ngasih tahu, bermimpilah setinggi langit tapi jangan lupa berusaha. Mantap. Saya yakin kalian- Saya hashtag nih. Iya. Apa tadi? Apa? Bermimpilah setinggi Bermimpilah setinggi langit, langit. jangan pernah menyerah dan teruslah berusaha. Mantap. Jangan lupa juga minta doa dari orang tua, karena itulah yang membuat kita semua sukses di dunia. Tanpa mereka ya kita bukan apa-apa. Kita cuma bayi kan, lahir ke dunia juga kan. Itulah. Terus di samping mimpi yang tinggi, usaha yang keras, dan jangan pantang menyerah. Ya mungkin segitu ya dari percakapan kami sama Mohon Mas maaf Rian nih ininya. kalau ada salah-salah kata nih ya nih. Ya, makasih juga ya Mas Rian udah mau Siap. datang ke sini gitu kan Iya. ya. Kita collab lagi di video berikutnya sama Siap. Mas Rian atau Siap. Jangan sampai bosan ya. tetap di Gusbel Channel, kaum rebahan penuh inspirasi. Inspirasi.